Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Sumpahan Jeruni. Nah, film ini akan berkisah tentang sekelompok peneliti yang melakukan perjalanan ke tengah hutan Kalimantan. Tapi benda yang harus mereka teliti merupakan monumen tumbal yang udah berusia ratusan tahun. Jadi gimana nasib mereka selanjutnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal cerita, kita bakal diperlihatkan sebuah prolog tentang sejarah budaya Jeruni. Jeruni adalah sebuah situs kuno yang dulu digunakan sebagai tumbal nyawa manusia dalam etnik suku Melanau Sarawak, Malaysia. Pada abad ke-13, Jeruni memangsa 3 nyawa. Mulai dari seorang laki-laki yang dikubur sebagai pondasi, dan seorang wanita yang udah dipilih oleh orang yang mati untuk diikat di puncak Jeruni. Tumbal itu dibiarkan mati secara perlahan, di mana kemarahan dari orang yang ditumbalkan secara paksa itu pada akhirnya melahirkan sebuah kutukan yang mengerikan. Saat itu, Persatuan Warisan Internasional tengah meneliti sebuah Jeruni yang disembunyikan oleh banyak pihak. Dr. Soraya yang merupakan seorang arkeolog memimpin ekspedisi untuk meneliti sebuah Jeruni yang ada di kota Kuching. Sayangnya penelitian itu nggak berjalan mulus hingga teror mengerikan mulai terjadi. Chong lari ketakutan dari dalam hutan sambil membawa sebuah potongan kayu. Langit yang udah mulai menghitam seolah marah dengan apa yang Chong lakukan. Ternyata Chong mengambil potongan kayu dari Jeruni dan dibawanya untuk diteliti. Sayangnya hal itu menyebabkan kemarahan penunggu Jeruni, di mana makhluk gaib itu menyerang semua orang yang ada di sana. Gak ketinggalan, Soraya juga tewas karena terkena kutukan Jeruni. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan yang menimpa Soraya, Arjuna yang merupakan seorang arkeolog terlihat sedang menggambar berbagai hal tentang Jeruni. Gak lama setelah itu, Bi dan Hana datang, di mana Hana menanyakan tentang gambar kelelawar yang tampak mengerikan. Arjuna lalu menjelaskan jika kelelawar adalah pertanda buruk bagi suku Melanau. Suku itu percaya jika burung hantu, kelelawar, dan juga ular adalah sebuah pertanda buruk. Lalu Bi menanyakan pada Arjuna tentang rencana ekspedisi penelitian tentang Jeruni. Arjuna nggak bisa menjawab dan menyuruh Bi untuk menanyakan kepada Dr. Sani. Di saat yang sama, Dr. Sani datang dan dia terlihat gak senang dengan pembahasan ekspedisi itu. Bi segera menyusul Dr. Sani dan meminta agar Sani ikut dalam ekspedisi tersebut. Dia menjelaskan jika ekspedisi itu sangatlah penting bagi komunitas penjaga warisan dunia. Namun Sani ini nggak terlalu tertarik pada hal itu. Bi memaksa Sani untuk ikut karena dia dan Hana bukanlah seorang arkeolog. Bi membutuhkan seorang ahli untuk membuktikan jika Jeruni itu berusia sangat tua, dan dia pun ingin mengungkap kebenaran dari alasan Jeruni itu dirahasiakan. Meski udah dibujuk beberapa kali, Sani tetap aja menolak ajakan Bi. Beberapa hari setelahnya, Bi bersama dengan yang lain melakukan perjalanan menuju ke kota Kuching dan langsung menaiki perahu untuk sampai di tempat suku Melanau. Di sana juga ada Arjuna yang ikut dalam perjalanan itu sebagai arkeolog. Dia ada di sana untuk menggantikan Dr. Sani yang menolak ajakan Bi. Hana juga mengajak seorang YouTuber bernama Tommy untuk ikut serta dalam perjalanan mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di perkampungan warga. Namun sayangnya warga sekitar seperti nggak menyambut dengan baik kedatangan dari tim peneliti tersebut. Bi tiba-tiba melihat sosok wanita yang berdiri di puncak Jeruni yang ada di tengah perkampungan itu. Hana menyapa anak-anak yang ada di jembatan, namun ibu dari bocil itu datang dan menyeret anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Sang ibu marah dan meminta anaknya itu untuk gak menyapa mereka karena mereka mengusik Jeruni leluhur. Setiap warga yang disapa gak ada yang mau menjawab sama sekali, bahkan orang yang mengantar mereka dengan perahu juga sama sekali gak mau menjawab pertanyaan dari Arjuna. Bi mencoba mencari orang hingga dia masuk ke bawah rumah panggung. Sekilas ada bayangan yang melintas, hingga tanpa disadari, seorang dukun bernama Nula muncul dan menyuruh Bi untuk pergi. 5 kaki deh, sasar!
Bi yang ketakutan dan gak mengerti bahasa dari dukun itu pun segera pergi. Namun dari kejauhan Pak Kades memanggil, yang mana Pak Kades ini diketahui bernama Madui. Madui mengajak mereka untuk segera kembali ke rumahnya, yang ternyata Madui melihat Bi masuk ke bawah rumah panggung. Dia mengatakan jika Bi harus berhati-hati dengan Nula, karena Nula terkenal sebagai dukun gila di desa itu. Sesampainya di rumah Madui, mereka dibuat terkejut karena ternyata Dokter Sani udah ada di sana. Dia berubah pikiran dan berniat untuk membantu Bi dalam penelitian Jeruni di desa itu. Madui menyajikan makanan tradisional khas Melanau, di mana Madui sangat berterima kasih karena mereka udah menjadikan Jeruni sebagai warisan dunia. Saat makan siang udah selesai, Bi menanyakan tentang ekspedisi yang sebelumnya menghilang, di mana Madui menjelaskan jika dia dan warga kampung udah berusaha mencari. Namun mereka nggak juga menemukan petunjuk dari tim ekspedisi itu. Selain itu, jika menambah orang untuk mencari, maka hal itu akan memakan biaya yang lebih tinggi, di mana Bi nggak masalah akan hal itu, dan memberikan Madui sejumlah uang. Dia berharap Madui bisa menemukan tim yang hilang, karena mereka ada di bawah tanggung jawabnya. Madui yang menerima uang tersebut akan mengusahakan agar dia bisa mendapatkan petunjuk. Bi keluar dari rumah dan melihat ada seorang gadis yang menyapanya. Dia mengikuti gadis itu, dan gadis tersebut memberikan seekor capung kepada Bi. Tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, gadis itu tiba-tiba terjun ke dalam sungai. Tanpa pikir panjang, Bi ikutan masuk ke sungai itu, namun saat berusaha keluar, kakinya malah ditarik oleh seseorang. Bi yang tenggelam melihat gadis yang ditolong itu tengah menahan kakinya. Ternyata selama ini Bi nggak pernah turun ke sungai itu, dan dia ternyata hanya melamun. Hana menanyakan apa yang terjadi, yang mana Bi menjawab jika dia melihat seorang gadis. Hana semakin bingung dengan perkataan temannya itu, yang tiba-tiba gadis misterius itu ada di belakangnya. Namun saat dia memberitahu pada Hana, sosok itu udah menghilang. Mereka pun segera masuk ke dalam hutan, namun asisten Pak Madui hanya mengantar sampai perbatasan. Dokter Sani memimpin perjalanan hingga mereka sampai di rumah markas dari tim peneliti sebelumnya. Barang-barang masih berserakan dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Sani menemukan catatan milik Soraya, yang mana Soraya ternyata adalah istri dari Dokter Sani. Tommy yang melihat kesempatan gak membuang waktu dan segera membuat video untuk channel YouTube-nya. Dia berkeliling dengan kamera dan bercerita ke sana kemari tentang rumah itu, hingga terlihat sosok bayangan yang muncul di depannya, dan tiba-tiba ternyata itu adalah Arjuna yang datang untuk menanyakan kenapa genset masih belum menyala. Sementara itu Bi yang tengah mandi merasakan ada suara-suara aneh di sekitar rumah, dan saat dia keluar, ternyata Tommy udah ada di depan pintu dan berniat untuk mandi. Dia bergantian dengan Bi dan Tommy pun masuk sambil membawa kameranya. Karena airnya sangat dingin, Tommy pun gak jadi mandi dan dia pun hanya membasuh muka. Hanya aja tiba-tiba Hana tidur lebih dulu sementara Dokter Sani membaca catatan dari Soraya. Di sana tertulis jika tumbal dari Jeruni akan terikat dengan tuan dan juga keturunannya. Hanya aja catatan itu terhenti karena sobekan. Dokter Sani kemudian bermimpi bertemu dengan Soraya, di mana Soraya memberitahu jika catatan itu adalah sebuah kunci untuk membuka misteri yang ada. Sosok Soraya malah meminta Sani untuk segera pergi hingga tiba-tiba di saat yang sama, Hana terbangun karena kebelet pipis. Dia meminta Bi untuk mengantarkannya, namun ternyata mimpi mengerikan itu membuat Hana terbangun. Bi yang belum tidur kebingungan melihat temannya yang terbangun sambil berteriak. Hana lalu meminta Bi untuk mengantarnya ke kamar mandi. Hingga saat turun dari tangga, ada tangan yang menyentuh kakinya Bi. Ternyata itu adalah Hana yang bersembunyi dan memberitahu jika yang ada di depan Bi itu bukanlah dirinya. Bi terbangun di hutan bambu sementara Hana udah berada di lumpur hisap. Dia berusaha keluar dari sana, namun itu semua sia-sia karena pada akhirnya Hana pun tenggelam. Dokter Sani dan juga yang lain akhirnya bertemu dengan Bi. Dia menanyakan kemana Bi pergi dan mengapa dia nggak memberitahu kepada dirinya. Dan hal aneh terjadi di mana Hana juga muncul dari dalam hutan sambil menangis.
Mereka kembali ke rumah tua dan bersiap untuk pergi, namun Hana yang mengalami kejadian mengerikan meminta untuk kembali ke desa. Sayangnya nggak ada yang mau kembali karena mereka harus menuju ke Jeruni tua. Akhirnya Hana memutuskan untuk kembali sendiri, sementara Dr. Sunny dan juga yang lain melanjutkan perjalanan ke dalam hutan hingga akhirnya mereka menemukan Jeruni tua itu. Dr. Sunny segera mencari catatan milik istrinya, di mana dia menemukan bahwa Jeruni tua itu dibangun di dekat sungai. Bi lalu melakukan perhitungan dan menemukan bahwa kemungkinan Jeruni itu berusia lebih dari 800 tahun. Dr. Sunny menduga jika Jeruni tua itu merupakan yang tertua di dunia. Yang mana Arjuna berniat untuk membuktikan hal itu dengan mengambil sampel dari Jeruni yang ada. Namun Bi mencegah hal itu karena dia udah berjanji dengan Dewan Adat untuk nggak melakukan apapun pada Jeruni yang ada di sana. Sementara itu Hana yang kembali ke desa malah berputar dan sampai ke Jeruni tua. Hana kebingungan dengan apa yang terjadi karena dia merasa berjalan ke arah desa. Hana yang penasaran melihat ke dalam lubang batang itu, namun tiba-tiba dia ketakutan karena melihat ada sosok di dalam Jeruni. Tommy melihat ke lubang dengan kameranya, namun gak menemukan apapun selain kelelawar. Sementara itu Arjuna dengan sembunyi-sembunyi mengambil sampel dari Jeruni itu. Di sisi lain Nula membacakan mantra di depan para boneka, dan di saat yang sama muncul cairan dari dalam Jeruni yang berwarna hitam. Yang mana di saat itu juga Madui yang bersantai di rumah melihat awan hitam yang berkumpul di atas hutan. Bi mendekat ke menara itu hingga angin pun mendorong tubuhnya, dan tanpa sengaja dia pun menginjak cairan yang ada di bawah Jeruni. Seketika itu Bi melihat kejadian di masa lalu, dan ternyata gadis yang dia temui itu bernama Matalu. Saat itu tetua suku sedang sekarat, di mana dia memberi wasiat pada Matalu bahwa Matalu akan selalu menjadi anaknya. Dahulu dia menemukan Matalu di hutan ketika masih bayi, dan menurut tetua, Matalu adalah anugerah dari para dewa. Yang mana sebelum mati, tetua meminta pada anaknya untuk memastikan Matalu hidup bebas dan dianggap sebagai adiknya sendiri. Bi kembali sadar dan mendekati Arjuna yang tengah menggambar. Pensilnya saat itu patah, dan saat dia meruncingkan pensil itu, Arjuna yang kerasukan ini nggak menyadari jika jarinya terluka. Hana yang panik mengajak Bi segera pergi, di mana Dr. Sunny meminta agar yang lain kembali ke desa terlebih dulu, sementara dia akan segera menyusul. Ketika akan pergi, Jeruni itu tiba-tiba terjatuh, namun beruntungnya Dr. Sunny segera menyelamatkan Bi. Hanya aja Arjuna malah mendekat ke menara itu, hingga akhirnya Jeruni pun jatuh dan membuat kakinya terjepit. Sedangkan Hana yang berada di seberang, melihat makhluk mengerikan keluar dari Jeruni tersebut. Dia pun segera lari ke dalam hutan, dan karena melihat Hana yang lari ketakutan, Tommy pun segera pergi untuk menyusulnya. Dr. Sunny berusaha menolong Arjuna dengan memindahkan menara tumbal itu, sementara Bi hanya menatap seolah dia puas dengan apa yang terjadi. Yang mana bisa kita pastikan bahwa Bi saat ini udah kerasukan. Di saat yang sama Nula masih berusaha keras untuk melakukan ritual dengan boneka yang ada. Tommy yang menyusul Hana ke dalam hutan justru tersesat sendiri. Dia kebingungan mencari jalan keluar dan kehilangan jejak dari Hana. Sedangkan Hana yang lari ketakutan gak kerasa udah sampai di desa. Yang anehnya kondisi desa saat itu sangatlah sepi, sampai-sampai nggak ada satu orang pun yang terlihat. Hingga Hana mendengar seseorang yang membacakan mantra. Dia melihat Nula yang tengah melakukan sebuah ritual, namun sayangnya dukun itu mengetahui keberadaan Hana. Yang mana hal itu membuat Hana bersembunyi hingga kakinya tertusuk paku. Beruntung Madui datang dan segera membawa Hana ke rumahnya. Karena HP-nya lowbat, Hana berniat untuk mengisi baterainya, namun saat dia membuka kotak kayu di depannya, ternyata kotak itu berisi rahasia yang mengerikan. Sebuah dokumen berisi surat yang menunjukkan jika Madui hendak menjual tanah warisan leluhur. Selain itu ada HP rusak yang gak lain, itu adalah HP milik Soraya dan kawan-kawan. Sebuah handycam ada di sana, yang mana handycam itu berisi rekaman milik Soraya. Ketika Hana akan keluar, dia malah ketahuan sama Madui. Tentu aja Madui meminta Hana untuk menyerahkan handycam itu dan menganggap jika dia nggak melihat apa-apa. Sayangnya Hana nggak mau melakukan itu dan dia malah kabur dari rumah Madui. Rekaman yang ada di handycam itu akan menjadi bukti tentang apa yang terjadi pada tim sebelum mereka.
Madui segera pergi mencari Hana hingga dia saling berpapasan dengan Nula. Madui melihat wanita itu dengan penuh kebencian, sementara itu Dr. Sunny sedang mengobati kaki Arjuna yang udah patah. Dia segera membawa Arjuna kembali ke markas untuk mendapatkan perawatan. Tommy yang tersesat menemukan mayat dari peneliti sebelumnya, di mana dia merekam hal itu dan berjanji akan membawa mayat mereka pada keluarganya. Namun ketika dilihat lagi, semua mayat-mayat itu udah hilang. Merasa ada yang aneh, Tommy pun segera pergi hingga akhirnya dia pun terjatuh. Arjuna yang khawatir dengan Bi ingin mencarinya, namun Dr. Sunny menyuruhnya untuk istirahat dan mengatakan jika dia sendiri yang akan mencari Bi. Tommy yang ketakutan bertemu dengan Bi yang saat itu masih kerasukan. Bi memeluk tubuh Tommy dengan erat hingga dia pun menghisap jiwa dari Tommy dan Tommy pun mati dengan tubuh yang mengering. Nula kembali melakukan ritual dan merasakan ada yang nggak beres. Dr. Sunny berhasil bertemu dengan Bi, di mana dia menyusul gadis itu. Namun yang dia temui justru mayat dari Tommy. Sedangkan di sisi lain, Nula mulai membaca mantra dan berdoa kepada dewa agar para peneliti dibebaskan dari kutukan. Saat berjalan menyusuri hutan, Dr. Sunny menemukan mayat istrinya yang tergeletak. Dia menangis dan sangat bersedih ketika mengetahui sang istri yang udah meninggal. Di saat yang sama dia kembali melihat Bi dan segera mengejar gadis itu. Di tempat lain, Hana masih berlari dari kejaran Madui yang hendak menghabisinya. Madui berhasil menangkap Hana, di mana dia hendak melecehkan Hana terlebih dulu sebelum dihabisi. Dr. Sunny kembali kehilangan jejak dari Bi, namun di saat itu dia melihat burung hantu yang merupakan pertanda buruk bagi suku Melanau. Bi saat itu mendapat penglihatan di mana Hana akan dilecehkan oleh Madui, yang mana dia segera lari untuk menyelamatkan nyawa Hana. Namun semua itu udah terlambat karena Hana udah kalah dan akhirnya dihabisi. Bi yang kerasukan udah berada di jeruni itu, di mana dia berubah menjadi sosok Matalu dan menarik Madui untuk mendekat ke menara tumbal. Gadis itu berniat untuk menghabisi Madui, di mana Bi melempar Madui ke lubang untuk dijadikan tumbal pondasi. Sunny berusaha menghentikan, namun semua itu sia-sia. Untungnya Madui berhasil kabur sebelum menara itu menggepreknya. Setelah jeruni itu tertancap kembali, Sunny pun bisa melihat potongan dari masa lalu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu setelah sesepuh desa mati, seorang anak laki-laki akan dijadikan tumbal pondasi. Setelah menara tumbal berdiri, mereka membutuhkan tumbal dari seorang wanita. Namun gadis yang awalnya akan menjadi tumbal menolak, dan anak tetua malah menggantikan gadis itu dengan Matalu. Tentu aja Matalu ini sempat menolak, karena hal ini nggak seperti apa yang diwasiatkan oleh tetua desa. Namun Matalu tetap ditangkap dan dijadikan tumbal jeruni itu. Ketika dalam keadaan sekarat, Matalu mengutuk semua orang yang telah menyiksanya, di mana dia mengutuk akan menghabisi keturunan dari kepala desa yang udah menjadikannya sebagai tumbal. Dukun Nula masih melakukan ritual untuk menyelamatkan para peneliti yang ada di hutan. Sedangkan Arjuna yang istirahat di tenda malah menemukan potongan kertas penting dari catatan Soraya. Bi yang kerasukan arwah Matalu pun mulai menyeret Madui dan akan menghabisinya. Sunny berusaha menghentikan, namun dia malah diserang hingga terhempas. Madui memohon ampun dan mengatakan jika dirinya nggak bersalah. Bi yang kerasukan mengatakan jika Madui udah membiarkan Soraya mati dan menghabisi Hana dengan keji. Mendengar itu, Dr. Sunny sangat marah, yang mana Bi mematahkan kaki Madui agar dia nggak bisa kabur. Namun sesaat setelah itu, Bi berusaha melawan Matalu yang ada di dalam tubuhnya, dan saat dia sadar, Bi meminta Sunny untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, Sunny berniat untuk menghabisi Madui karena dia udah membiarkan Soraya mati. Tapi belum juga melakukan aksinya, Arjuna datang dan memberitahu jika dia menemukan potongan dari catatan yang hilang. Dalam catatan itu tertulis jika kutukan jeruni nggak akan hilang selama masih ada keturunan dari kepala desa. Sunny segera menyelamatkan Bi dan mengajaknya untuk pergi, di mana Madui yang melihat goloknya tergeletak segera mengambilnya dan dia menancapkan golok itu pada menara tumbal. Gak disangka hal itu membuat Matalu keluar dari tubuhnya Bi. Setan itu berniat menghabisi kepala desa, namun dia gak berdaya ketika jeruni disabet menggunakan golok. Setan Matalu yang mulai marah menyeret Bi dan juga Arjuna untuk dijadikan tumbal. Nula datang dan memberitahu pada Sunny jika kekuatan setan itu ada pada jeruni dan Sunny harus segera menyelamatkan mereka sebelum terlambat. Arwah Matalu gak akan tenang sampai keturunan dari kepala desa masih ada. Satu-satunya jalan menghentikan setan itu adalah dengan menghabisi Madui.
Iblis itu udah hampir memakan bidan juga Arjuna yang untungnya Sani berhasil menghabisi Madui tepat waktu. Kutukan langsung menghilang dan hujan deras mengguyur tempat itu. Dr. Sani melihat Matalu tersenyum dan dia pun kembali ke dalam jeruni. Setahun kemudian, Dr. Sani berhasil menyelesaikan buku terbarunya tentang Jeruni agar menara tumbal itu dikenal banyak orang. Sedangkan Arjuna membuka situs Jeruni itu sebagai pengingat jika nyawa manusia sangat berharga. Di saat pembukaan itu, Arjuna dan juga Bi mendengar teriakan dari seorang wanita. Yang ternyata di dalam hutan Kalimantan, Hana masih hidup dan tengah melahirkan anak dari Madui. Sepertinya kutukan Matalu nggak akan berhenti karena masih ada keturunan dari kepala desa. Yang mana setelah itu semua, film pun selesai. Nah guys, jadi nggak ada misteri lagi ya yang masih belum terjawab. Apalagi di akhir film kita juga ditunjukkan nasib dari Hana yang secara ajaib bisa selamat. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.